Al-Fakir mengajak untuk meramaikan masjid-masjid antum. Silakan yang dekat meramaikan madrasah-madrasah, pengajian-pengajian yang sudah dimulai. Silakan hidupkan kembali dengan tentu protokol kesehatan yang kita ambil hikmah daripada sebuah wabah ini supaya kita makin lebih apik dalam menjaga kebersihan, lebih baik apik dalam kondisi menjaga pola makan, pola minum, pola tidur, dan seterusnya. Al-Fakir mengajak untuk menghidupkan kembali, mendawamkan kembali wirid-wirid, zikir-zikir, salawat-salawat yang insya Allah menjadi asbab Allah mengangkat semua bala wabah dan Allah mengujankan rahmat sehingga kita dikasih sayang oleh Allah. Sehingga kalau sayang Allah dihujankan, murka Allah diredam, insya Allah ba'da tibah rabbun ghafur. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan menunjukkan agamanya di negara-negara di dunia ini. Sudah terlihat daripada kuasa Allah, menunjukkan daripada ayat-ayat kebesaran Allah. Kita saksikan di beberapa negara mulai mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara Allah memperkenalkan agama, kebatilan akan terlihat kebatilan dan nanti beransur ditinggalkan. Yang hak, yang benar akan diperlihatkan yang benar dan pasti akan diikuti. Karena jiwa manusia pada hakikatnya mengejar yang baik dan menjauhi yang buruk. Nurani manusia itu mengarah kepada yang baik. Tiada ada orang bercita-cita ingin menjadi orang buruk. Tiada orang yang ingin menjadi orang celaka. Tiada orang yang ingin manusia hina. Justru sebaliknya ingin mulia, ingin memiliki jabatan, memiliki harta, kecukupan, dan seterusnya. Pasti ingin sehat. Tiada orang yang mau sakit. Hatta orang yang sakit sekalipun dia pasti ingin sehat. Gak akan ada yang ya Allah kami ingin nikmat selalu dalam sakit ini. Gak ada. Orang yang menjadi pemabuk sekalipun istilahnya gak akan ya Allah istiqomahkan kami menjadi pemabuk. Gak akan, pasti berhenti. Sedikitnya orang yang perokok, dia sadar, dipikir dengan hati nurani, tahu ini merusak diri, merusak lingkungan. Di situ ada anak-anak kecil, kadang ada perokok pun meninggalkan anaknya atau menjauhi anaknya biar anaknya tidak terkontaminasi. Berarti di dalam diri kita pada hakikatnya tetap ingin baik. Dan kita menjadi perokok, nggak mau anaknya mendapatkan daripada madarat itu rokok, itu baru rokok, apalagi menjadi pemabuk, apalagi menjadi penjina. Orang-orang atau seorang perempuan yang terlanjur dalam dunia kemaksiatan perjinaan, tahu dia hati kecil gak menerima kelakuan sifat kebiasaan seperti itu, gak akan. Justru ingin normal berumah tangga, ingin normal mendapatkan penghargaan dan seterusnya dengan kecukupan tentu. Dan seterusnya. Nggak ada orang yang ingin terus dalam kehinaan. Nggak akan ada orang yang ingin dalam kemiskinan. Nggak akan ada orang yang dalam kebodohan. Inginnya terus tambah dalam keunggulan. Namun sakit sembuh sehat, kaya miskin, pejabat rakyat, itu sunatullah mukminin. Semua sudah ditetapkan, miskin menjadi miskin, kaya menjadi kaya, pejabat menjadi pejabat, rakyat menjadi rakyat. Meskipun ajol-ajolan istilahnya seorang rakyat biasa ingin menjadi presiden, menjadi pejabat, kalau nggak takdirkan nggak akan bisa. Sekaligus mungkin tak berencana menjadi seorang pejabat, tapi Allah arahkan, izinkan menjadi penjabat. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa taala. Ada perencanaan makhluk-makhluk Allah ini di dunia ini yang contohnya ingin mengkomuniskan negara Indonesia. Bermohonlah kepada Allah supaya itu tidak terjadi. Maka kita memohon kepada Allah, sehebat apapun cara orang lain mengkomuniskan Indonesia, kalau Allah gak berkehendak gak akan. Tapi tetap kita waspada karena sesungguhnya mukminin kebahayaannya komunis itu tidak mengenal Tuhan. Bagi kita seharga mati, Tuhan ada, Allahu Rabbi. Tuhan itu ada dan Allah adalah Tuhan kami. Salat itu ada dan kita kerjakan dengan konsekuen. Puasa itu ada dan kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah. Agama itu ada dan kita nikmati di dalam agama ini. Terus di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam.
Allahumma ahyina bil iman wal Islam wa amitna ma'al iman wal Islam. Minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami dalam tuntunan iman wal Islam dan matikan dalam iman wal Islam. Amin Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah fisabilillah. Hati tenang jika kita memiliki agama. Hati tenang jika kita memiliki tuntunan. Hati tenang jika kita punya arah tujuan. Dan arah tujuan adalah akhirat. Yang khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Akhirat khairul laka minal ula. Lebih baik daripada dunia. Al-akhirah itu al-akhirah hak. Akhirat itu ada, wa naimuha hak. Kenikmatan akhirat itu ada. Surga itu ada, syafaat itu ada, selamanya di dalam nikmat itu ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat bersinggah berbagai macam problematika, berbagai macam kehidupannya, berbagai macam kesemuaan itu tanda kuasa Allah. Allah yang mengatur semuanya. Dan dari sekian aturan itu mintalah kepada Allah dalam posisi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibarat di lautan ini. Ibarat di lautan berapa juta spesies ikan. Ada yang itu, ada yang ini, warna itu, kesemuanya berbeda-beda. Dari sekian banyak, satu tetap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki keunggulan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka fasabbihu bihamdik, bertasbih dan bertahmid. Dan mereka itu atas izin Allah Subhanahu wa taala bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah, mereka taat. Kata Allah, diam di laut, di laut. Pada saatnya tercipta hidup, hidup. Pada saatnya mati, mereka mati. Ingat, lihat. Ikan gak akan minta dia terbang menjadi burung. Ikan yang kecil gak akan memaksa Allah menjadi besar sebelum waktunya. Ikan yang sudah besar pun tidak akan memaksa menjadi kecil. Ikan tuna gak akan minta menjadi ikan hiu gak akan minta menjadi ikan paus, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka taat mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan. Kembali nih sebagai gambaran, berapa juta spesies yang ada di lautan kita tak tahu. Masya Allah tabarakallah, ikan ini, ikan itu. Kesemuanya mereka ridho sudah diciptakan. Ikan ini, ikan itu. Mereka fasabbih bihamdi, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada minta ikan paus menjadi ikan hiu menjadi ikan sepat dan seterusnya. Enggak, ikan yang di lautan menjadi ikan yang di air tawar, yang hidup di air tawar minta untuk ikan laut. Justru yang sudah nikmat di air tawar gak akan menerima hidup di air laut. Yang sudah biasa hidup di air laut gak akan minta hidup di air tawar. Bahkan akan berbahaya bagi si ikan ini kalau dipindahkan ke air tawar. Kalau sudah biasa di air laut, sekalipun demikian. Nah kenapa? Karena mereka ridho atas ketetapan itu. Sekali lagi, mereka ridho atas ketetapan itu. Kalau sudah di air gak mau melayang-layang di daratan, melayang-layang di udara, justru menjadi masalah besar bagi sang ikan kalau melayang-layang di daratan dan di udara. Itu ikan. Nah kita pun mukminin, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang bersuku ini, bersuku itu, berbahasa ini, berbahasa itu. Udah, yang penting kita punya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebuah contoh di lautan. Di daratan pun demikian. Nggak ada. Kambing minta jadi sapi, sapi minta jadi kerbau. Enggak. Kenapa? Mereka ridho. Ibarat kata sapi kalau bisa ngomong, udah aku nerima jadi sapi, sapi aja. Udah menerima jadi kerbau, kerbau aja. Udah nerima jadi kuda, kuda aja. Gak akan ada. Kenapa? Karena mereka menerima ketetapan Allah. Jika kambing harus disembelih dan dimakan oleh manusia, gak apa-apa, ridho. Kalau sapi harus diperas air susunya, dipakai dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehingga kita meminum air susunya, ridho, nggak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Nah mereka, maka kalau sapi aja makhluk yang di daratan mereka ridho, binatang-binatang ridho, yang ada di lautan semua ridho, kenapa kita nggak ridho atas jadi makhluk Allah? Kenapa kita nggak ridho? Kenapa?
Kesok ngarasul ka pangeran karena katang tosana. Da waktuna ageng mah ikan paus menjadi besar. Waktunya kecil mah ya kecil, anak paus ya kecil dulu. Kita pun demikian mukminin pada saatnya. Yang penting kita beriman kepada Allah. Ikan yang tak beragama saja ibaratnya. Kita yakini bahwa mereka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mereka pun bertasbih dan khidmat ridho menjadi makhluk seperti itu dan berkhidmat kepada manusia. Masa kita tidak ridho menjadi makhluk Allah dan berterima kasih kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Binatang-binatang saja taat kepada Allah, kenapa kita manusia tidak taat kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya dan mungkin nggak aneh kalau ada perpecahan domba beradu dengan domba, ada mereka tetapi sejelek-jeleknya domba kalau sudah kelihatan menyerah udah selesai. Nggak ada istilah harimau memakan anaknya, tapi manusia lebih daripada itu bejatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa banyak sesungguhnya apa yang ada di daratan, di lautan, dan yang kita tonton dari alam ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya supaya kita makin ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga yang disampaikan ini bermanfaat khusus untuk al-fakir umum bagi semua. Insyaallah kita berjumpa dalam muwajahah yang nyata pada saatnya. Doakan untuk kerutinan kegiatan baik di Masjid Asy-Syiraj, di Masjid An-Nasuha, di kegiatan di Soreang, kegiatan di Ciwidey, kegiatan di Pasir Kawu, dan kegiatan-kegiatan di masjid-masjid mana saja yang insya Allah selalu kita kelilingi dalam kegiatan program Majlis Dzikir. Insya Allah ke depan kita mulai kembali dalam new normal, dalam tetap protokol kesehatan untuk kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazaa kepada semua terus para muallim dan para jamaah yang insya Allah selalu mengikuti program ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.